pribadi bersama dengan Kepala. Bapa, pagi yang cerah, lewat pandangan-Mu yang Kau berikan, kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat melakukan firman dengan baik, dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dengan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga mendengarkan renungan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 12. Yeremia pasal 12 ayat pertama sampai ayat 17. Yeremia pasal 12 ayat pertama sampai 17. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa kamu muncul orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau memuji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan kusukan mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu. Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, siapakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar di sungai Yordan? Sebab saudara-saudaranya-Mu dan kaum keluarga-Mu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap Engkau. Mereka juga bersama-sama di belakang-Mu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-15. Tapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkannya, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Pada ayat pertama dan selanjutnya, bagaimana keluhan Yeremia dan jawab Allah. Mungkin hari saudara mengeluh dengan hidup yang saudara jalani. Mungkin saudara mengeluh dengan persoalan yang saudara hadapi. Ya, kenapa? Apa yang saudara doakan tidak menjadi satu kenyataan. Apa yang saudara cita-citakan ternyata tidak jadi satu kenyataan. Ya, Yeremia juga sebagai Nabi Allah, dia juga manusia biasa. Dia mengeluh kalau dia sudah berjuang menyampaikan firman Tuhan, dan dia banyak menangis melihat keadaan bangsa Israel sampai dia mengeluh dengan hidup yang dijalani. Mungkin saudara hari mengeluh dengan situasi yang saudara hadapi. Sebagaimana pada ayat pertama, Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa muncul hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang melakukan tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah mereka. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati. Yeremia membandingkan dirinya, melihat keadaan bangsa Israel. Orang fasik ini dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua, Engkau membuat mereka tumbuh, berakar, tumbuh subur, bahkan menghasilkan buah. Siapa yang tidak mau usahanya berhasil?
bukan saja tumbuh, tetapi juga berakar, arti akar sampai kuat. Karena akan berakar pohonan itu, ketika ketemu air, pohon itu akan bisa bertumbuh dengan baik dan tumbuh subur. Ya, baikkan berada di tepi sungai. Ya, itu pohon itu akan tumbuh subur dan katakan menghasilkan buah. Artinya apa yang dikerjakannya semua sukses. Apa yang dikerjakannya berhasil. Inilah kehidupan orang fasik. Sehingga Yeremia merasa mengeluh, membandingkan. Kok mereka muncul, mereka bahagia. Hal ini juga tertulis dalam firman Tuhan dalam Mazmur 73 yang berkata demikian. Mazmur 73 pada ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka hatiku terpleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu pada pembuat-pembuat. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan tubuh mereka. Dia mengeluh, membandingkan keadaan saat ini orang fasik dan orang yang kenal Tuhan. Mungkin hari saudara mengeluh dengan hidupnya saudaranya. Mungkin saudara mengeluh dengan situasi yang hadapi. Saudara sudah bekerja sekian lama. Saudara sudah berjuang melayani Tuhan. Rasanya lelah, berat. Tetapi dibanding mereka, hanya yang kerjaan santai-santai. Dia bisa menikmati, bahkan mendapatkan berkat materi luar biasa. Bukan saja bertumbuh, berakar, subur, dan berbuah. Mungkin saudara masa seperti hamba. Tapi ingat, Yeremia yang mengalami dan Asaf juga mengalir dan masuk juga. Tapi firman Allah katakan, suatu ketika Asaf dibawa dalam tempat rumah Allah, matanya dibuka, dilihatkan. Berarti engkau tahu tempat yang licin menuju terus kebinasaan. Bagi kita bukan menuju kebinasaan, tapi dengan hidup yang kekal. Sebab kalau kita jangan membandingkan dengan hidup mereka. Sebab apa artinya memiliki dunia tapi jiwa kita binasa. Tetapi kita memiliki Yesus, Dia atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, hari ini kami ingat dikuatkan akan firman Tuhan. Banyak kali berapa hari ini kami ngeluh dengan hidup yang kami jalani. Tapi satu perkara firman-Mu mengingatkan dalam Mazmur 73 juga. Oh, Asaf juga kecewa melihat kemunculan orang fasik. Tapi ketika dibukakan mata rohaninya, dia melihat orang fasik muncul terus kepada binasaan. Tapi kami tidak, Tuhan. Tidak muncul kepada binasaan, tapi hidup yang kekal, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya segala kebutuhan kami Engkau disiapkan buat kami. Dan kami datang pergi dan pulang dalam keadaan sehat. Tidak satu punya papa virus corona ini, Tuhan. Terima juga keluarga kami serahkan semua kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang memelihara. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, Polri, para Polri, bahkan mereka yang bekerja di depan, berkati kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara, bisa berperang melawan virus corona, hanya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku buat bangsa kami Indonesia. Biar yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan melalui vaksin semakin banyak mereka yang melalui vaksin yang bertaat. Bahwa pemerintah ada wakil Allah sebagaimana Roma 13 ayat 4. Semua ini demi kebaikan buat kami semua. Terima kasih Bapak saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara yang cinta Dia. Katakan amin.